Hari ini 16 Juli 2024 saya kembali untuk membahas gold, analisis harian saya. Ini adalah zone kemarin ya, teman-teman bisa perhatikan 2422, 2420 hidden base M5 itu karena memang saya ambilnya dari M5. Ya, ada hidden base di sana, drop, nahan. Lalu ternyata itu menjadi area yang cukup strong ya untuk mempertahankan pergerakan dari gold. Dia ketahan di sana lalu balik lagi naik ke atas. If you check it on H1, sekarang kita ambil basically dari pembentukan yang terjadi di hari ini aja ya. Oke, kita bahas dari daily-nya dulu. Cek as usual daily, teman-teman lihat di sini dia nge-retest ya, dia nge-retest area high-nya. Kalau misalnya saya ubah ini menjadi garis ya, dia akan nge-retest area yang sama yaitu 2429. Ya, 2429. Walaupun teman-teman tahu bahwa semalam itu dia sudah break, di level tuh dia udah break. Tapi kan dia nggak close untuk di area tersebut ya, di level nih. Dia nggak close di area tersebut. Jadi ini kan kondisi dia nge-retest kembali ya, 2429. Seandainya 2429 ini breakout ya, maka dia strong kembali ke 2430-an ke atas, bahkan sampai ke 2440. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah ini adalah momentum dia untuk menunjukkan apakah berhasil break atau enggak di sini. Apakah berhasil break atau enggak? Enggak berhasil break, drop lumayan signifikan sampai ke 2400 lagi. Jadi dan seandainya dia breakout, maka pembentukan all time high baru bisa terjadi nanti siang, sore, atau mungkin ketika US session mulai. Sorry, ini saya salah ambil. Sekarang kita lihat H4 ya teman-teman. Jadi di sini H4-nya bullish momentum ya, bullish momentum tapi dengan ada perlambatan. Wajar sih ada bullish momentum dengan perlambatan seperti ini. Kita lihat di H1. Nah, ini ada H1-nya, area trade-nya kita. Jadi 2422, 2420 ini kan hidden base M5, sekarang saya hapus. Kenapa dihapus? Karena nggak perlu kita patok sebagai hidden base M5 lagi. Kenapa? Karena sudah jadi order block ya. Teman lihat drop, nahan, bullish momentum sekali. So this one adalah order block pertama. Ya, this one adalah order block. Jadi bukan hidden base lagi, melainkan order block. Artinya, kalaupun nanti gold akan nge-hit area tersebut, dia akan kembali retracement. Hingga 2422, saya tulis lagi 2422, 2420, tapi ini sebagai area order block awal. Dan ini patokannya sama berarti teman-teman ya. Ketika kita mau nge-trade 2422, 2420, artinya apa? Artinya dia nggak boleh breakout 2420. Sehingga 2418 dan 2416 ini nggak perlu lagi saya ketik. Ya, kita lihat dari time frame yang sini dulu. Ini kan high risk-nya dia sendiri. Oke. Terus kita ambil dari highest-nya dia di hari ini. Ini kan Selasa open di sini. Ya, ini kan Selasa drop, naik di sini opennya. Ini adalah area tertinggi yang dia hit di hari ini aja. Itu ada di 2431. Tapi dia nggak berhasil break di atas sana ya. Dan kita ngeliat bawahnya adalah di 2430. 2431 dan 2430 ya. Kalau misalnya kita bulatin sampai 2429 itu nggak gitu penting sih. Tapi 2430, 2431. Ini adalah patokan yang sama seperti yang tadi kita ngeliat di daily ya. Seandainya dia breakout 2430 dan 2431 itu pasti strong dia untuk melanjutkan penguatannya. 431 di level. Dia pasti akan strong melanjutkan penguatannya. Karena daily-nya juga bisa mendorong terus naik ke atas. Jadi 2430, 2431 ini area 10 pips saja yang bisa dijadikan patokan untuk entry sell. Ya, sebenarnya bisa dijadikan patokan untuk entry sell. Kenapa bisa dijadikan patokan untuk entry sell? Jelas karena daily ini adalah supply zone dan di H1 dia tadi nge-retest tapi nggak berhasil breakout. Begitu. If this level breakout, teman-teman just follow by continuation. Just follow by continuation. Itu sama seperti kemarin ketika dia break 2412 terus naik ke 2420 terus dia naik ke 2430 ini. Sama dan persis. Ya. Lalu di mana area medium risk-nya? Kalau medium risk sell jauh ya. Saya targetkan medium risk sell itu 2450-an ke atas. Ya. Jadi area yang sangat amat jauh, mungkin itu sama seperti yang semalam saya share, yaitu 2448, 2450, sedangkan buy medium risk-nya juga jauh, 2400, 2400, 2397. Selebihnya kita hanya ngelihat di sini ada 2422, 2420 dan 2430, 2431. Jadi up and down-nya ini sebenarnya 100 pips lagi. Oke. Dan menurut saya dari penggambaran XAUSD di H1 ini MACD-nya melambat. Ini artinya nggak ada banyak perubahan yang signifikan. Artinya market lagi sepi. RSI masih di atas 58 dan kita tinggal tunggu aja. Kalau seandainya nanti 2422 dan 2420 ini breakout, maka dia strong break ya. Dia strong untuk melanjutkan penurunannya at least ke area yang jauh lebih bawah. Pertama bisa kembali ke sini. Ini area
TP1-nya ini berarti bukan TP1 sih, TP jauhnya 2414, 2415. Lalu next targetnya dia bisa drop lagi sampai ke 2410. Nah, jadi lumayan signifikan nih teman-teman kalau misalnya dia berhasil breakout area 242 dan 2420. Ini area 2417, 24 ini saya hapus dulu aja walaupun memang ada potensial nahan lagi di situ atau mungkin dia bisa bergerak dan bertahan lama, tapi saya anggap dia bisa drop lebih dalam aja. Ya. Jadi 2422, 2420 ini adalah area high risk. Teman-teman kalau misalnya mau nge-buy 2422, 2420 area high risk, sama aturannya yaitu dia nggak berhasil breakout ya. Jadi dia nggak berhasil break this level. Karena kan ini dia kenceng turun ke bawah, lalu dia nahan, breakaway gap, nimbulin fair value gap di sini, dia ketahan di atas dan mau mengalami retracement kembali. Dan di sini teman-teman bisa perhatikan, ini kalau saya ubah jadi time frame yang lebih minor, ini kan kelihatan lebih jelas ya. Jadi ini patokannya kita. If dia break, drop lagi ke sini, dia retracement, dia nahan di 2420 nggak berhasil breakout, maka teman-teman bisa follow continuation untuk buy lagi. Ya, targetnya kemana ya? Targetnya kalau misalnya scalping aja ya nggak perlu jauh-jauh lah. Tapi untuk target jauhnya pasti di 2430 sampai nanti dia break 2430 lanjut ke 2450. Oke, jadi menurut saya untuk hari ini nggak perlu tergesa-gesa. Kemarin juga saya sudah, itu terlalu banyak trade yang saya lakukan yang nggak berhasil memberikan dampak yang signifikan ya. Dan hari ini juga akan ada news core retail sales dan retail sales teman-teman. Jadi ini cukup signifikan juga nanti newsnya yang bisa ngedorong pergerakan dari XAUUSD. Termasuk dari DXY-nya dulu deh. Jadi ke pair-pair lain yang ada urusannya terhadap US dollarnya. Untuk sekarang teman-teman bisa fokuskan dengan trade yang ada. If we check on M15 ini ada potensial dia drop ya. Kalau misalnya kita cek dari M15. Jadi ada potensial dia masih melanjutkan penurunannya. Jadi kalau teman-teman mau cari sell, silakan tunggu dia naik dulu lalu dia kembali drop. Di sini area 2428, 2426. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nunggu di area yang lebih pasti ya tunggu di bawahnya aja. Ya, untuk medium risk sudah saya sampaikan, high risk sudah saya sampaikan. Untuk scalping menurut saya area high risk ini juga tetap bisa dijadikan area scalping sih. Begitu. Untuk buy continuation atau sell continuation saya akan sampaikan nanti di dalam grup only in group grow account ya. So, jadikan mapping ini sebagai referensi, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan metode trade yang kalian jalankan, dan semoga kita hari ini bisa mendulang profit.